Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Mushoku Tensei. Dalam video kali ini, gue tuh mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 9. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 9. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Sekarang ada kisah dari Cliff Glimmer yang merupakan cucu paus negara Milis. Seperti yang diketahui, kalau Cliff adalah anak yang berbakat, khususnya tuh dalam sihir. Tapi sayangnya sifat Cliff ini bisa dibilang sangat sombong, pemarah, dan egois. Karena sifatnya itu, Cliff ini gak punya teman dari kecil sampai sekarang. Alasan Cliff ada di Universitas Sihir, itu semua karena kampung halamannya lagi ada perebutan tahta. Cliff dikirim jauh dari negaranya supaya dia tuh bisa selamat. Perjalanan Cliff ke Universitas Sihir ternyata nggak mudah, dan dia di tahun pertama tuh udah dipermalukan 2 kali. Sebagai orang yang sombong, tentunya hal itu membuat Cliff sangat kesal. Yang mempermalukan Cliff yang pertama adalah Zanoba. Zanoba ini adalah salah satu anak yang diberkati. Kekuatan fisik Zanoba benar-benar luar biasa. Singkatnya, karena Zanoba kuat, Cliff pun menghormati Zanoba. Ketika ngobrol sama Zanoba, diketahui bahwa Tuan Zanoba adalah Rudeus. Cliff kaget mendengar nama Rudeus. Nama Rudeus tuh pernah didengar oleh Cliff dari mulut gadis yang pernah menolaknya, yaitu Eris. Penghinaan kedua yang dialami oleh Cliff adalah karena seniornya 2 gadis Bespoke, yaitu Linia dan Pursena. Cliff tuh benar-benar dipukuli dan gak berdaya. Cliff kalah telak. Di Universitas Sihir ini, Cliff tuh menyadari ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Linia dan Pursena aja bisa dikalahin dengan mudah oleh orang bernama Fit. Singkatnya, di tahun kedua, Cliff tahu kalau Rudeus tuh baru masuk universitas. Kesan pertama melihat Rudeus, Cliff menganggap kalau Rudeus biasa aja, dan Rudeus tuh gak sesuai dengan apa yang dibilang sama Eris dan Zanoba. Melihat Rudeus yang lemah, Cliff di sini menganggap kalau Rudeus telah menipu Zanoba dan Eris, sehingga mereka tuh jadi menghormati Rudeus. Di sini, Cliff juga mendengar rumor kalau Rudeus tuh telah mengalahkan Fit. Tapi Cliff tuh saat ini gak yakin dengan rumor tersebut, dan dia menganggap kalau rumor itu sengaja dibuat sama Rudeus. Tapi suatu ketika, Cliff melihat kemampuan Rudeus yang pakai sihir tanpa mantra. Dan dalam waktu singkat, Rudeus juga berhasil mengalahkan Linia dan Pursena, sehingga mereka tuh menjadi pengikut setianya Rudeus. Di sini, Cliff mulai mengakui kekuatannya Rudeus. Suatu ketika di malam hari, Cliff lagi di jalan pulang menuju ke asrama. Dia saat ini melihat ke atas, tepatnya ke arah lantai asrama perempuan. Dan dia saat itu melihat cewek berambut pirang. Cliff seketika jatuh cinta pada pandangan pertama kepada cewek itu. Saat ini ketika di kelas, Rudeus tuh dikelilingi sama orang-orang yang mengikuti dia, yaitu Linia, Pursena, Zanobe, dan Julie. Seperti biasa, mereka tuh selalu bercanda, dan terkadang candaannya juga mengarah ke ecchi. Di sini juga, Julie memakai sihir tanpa mantra untuk pakai sihir bumi. Julie mencoba untuk membuat sebuah patung. Julie di sini agak kecewa karena dia tuh masih belum berhasil membuat patung yang sempurna, masih ada bagian yang cacat. Rudeus di sini menghibur Julie. Julie tuh masih muda, jadi masih bisa berkembang lebih baik lagi. Di sini, Rudeus dan yang lainnya juga sangat berisik. Hal itu membuat Cliff yang ada di kelas menjadi sangat kesal. Cliff di sini menegur orang-orang yang berisik dengan nada yang keras. Rudeus di sini langsung terdiam. Di sini hanya Rudeus yang paham kalau dia dan yang lainnya lah yang salah. Linia dan Pursena, di sini mereka tuh malah balik marah kepada Cliff. Untungnya Rudeus menghentikan mereka berdua. Rudeus di sini minta maaf karena dia dan yang lainnya tuh berisik di kelas. Seminggu kemudian, Rudeus tuh masih menyelidiki tentang teleportasi. Tentunya dia tuh bersama dengan Fitz.
Rudius di sini baru tahu kalau sihir teleportasi itu hampir mirip dengan sihir summon atau sihir pemanggilan. Di sini Rudius tertarik pengen mempelajari sihir pemanggilan. Dia sekarang nanya ke Fitz tentang guru yang bisa ngajarin dia sihir pemanggilan. Gak lama, terdengar suara berisik dari sekelompok orang. Ternyata ada pembulian. Rudius tuh gak tahan kalau harus membiarkan pembulian. Rudius pun menghentikan keributan. Kelompok pembuli di sini tahu kalau yang menegurnya tuh adalah Rudius. Rumor tentang kegilaan Rudius tuh udah tersebar di seluruh akademi. Rudius adalah orang gila yang telah memperbudak para putri dari ras Bespoke. Walaupun gitu, para pembuli di sini bilang kalau Rudius tuh nggak ada urusannya membela orang yang nggak dikenal. Rudius bilang kalau 6 orang lawan 1 orang, hal itu nggak adil. Makanya Rudius tuh datang untuk menghentikan keributan. Kelompok pembuli di sini terlihat sangat kesal. Sebelum mereka pergi, mereka tuh bilang kalau orang yang mereka bully bukanlah korban. Setelah itu para pembuli pun akhirnya pergi. Ternyata yang dibully adalah Cliff. Awalnya di sini Cliff tuh terlihat sangat sombong dan dia tuh nggak mau ngucapin terima kasih. Tapi nggak lama, Cliff tuh ngucapin terima kasih atas bantuan Rudius. Besoknya, Cliff ini mau bertemu sama Rudius di belakang gedung sekolah. Rudius melihat kalau Cliff tuh terlihat sangat marah. Rudius di sini nggak ngerti kenapa Cliff terlihat sangat marah. Tapi ternyata dugaan Rudius tuh salah besar. Cliff di sini ngasih tahu kalau dia tuh jatuh cinta sama seseorang. Rudius di sini tentunya dia kaget. Rudius tuh nyangkanya kalau Cliff mau nembak dia. Ternyata lagi-lagi Rudius salah. Cliff di sini dia tuh menunjuk seorang wanita yang terlihat di jendela dari kejauhan. Cliff tahu kalau Rudius tuh kenal sama wanita itu. Cliff mau kalau Rudius tuh ngenalin wanita itu. Rudius di sini masih belum jawab karena wanita itu adalah Elinalis. Saat ini Rudius berpikir gimana caranya ngenalin Cliff kepada Elinalis. Elinalis ini punya kutukan yang memaksa dia harus melakukan seks dalam jangka waktu tertentu. Karena hal itulah Elinalis ini memiliki banyak anak. Elinalis ini selalu membesarkan anaknya sampai mereka tuh bisa mandiri dan hidup sendiri. Setelah itu dia tuh pergi meninggalkan anaknya. Cliff saat ini benar-benar jatuh cinta sama Elinalis. Cliff sebenarnya tuh udah dapat rumor kalau Elinalis tuh seperti lacur yang mengincar para siswa. Tapi Cliff tuh nggak mau percaya sama rumor itu. Oh ya, alasan Cliff dibully sama 6 orang siswa itu semua karena Cliff marah ketika ke-6 orang itu menjelekkan Elinalis dan menyebutnya pelacur. Rudius tuh saat ini kebingungan mau ngenalin Elinalis atau enggak. Karena bingung, Rudius tuh curhat kepada Fitz. Di sini Fitz sangat kaget dan panik ketika Rudius tuh mau curhat tentang cinta. Fitz di sini menyangka kalau Rudius tuh lagi jatuh cinta. Rudius bilang kalau yang lagi jatuh cinta tuh bukan dia, melainkan temannya. Ketika ngobrol, Fitz di sini masih terlihat curiga kalau yang jatuh cinta adalah Rudius. Rudius pun bilang kalau yang jatuh cinta adalah Cliff. Rudius di sini ceritain semuanya. Ketika ngobrol, di sini diketahui kalau Fitz juga ternyata jatuh cinta sama seseorang. Makanya Fitz bisa mengerti perasaan dari Cliff. Di sini di dalam hatinya, Rudius penasaran dengan siapa yang udah disukai sama Fitz. Setelah banyak mengobrol, Fitz di sini nyaranin sebaiknya Rudius mempertemukan Cliff dengan Elinalis. Setelah itu ke depannya, biarkanlah mereka yang memutuskan. Rudius pun di sini membuat janji dengan Elinalis. Mereka ketemuan di dalam bar ketika malam hari. Rudius di sini ngenalin Cliff kepada Elinalis. Rudius bilang kalau Cliff tuh mau kenalan sama Elinalis. Cliff dengan gelagapan bilang kalau dia tuh terpukau sama kecantikannya Elinalis. Elinalis di sini berbisik kepada Rudius tentang apa yang diinginkan sama Rudius. Sampai-sampai Rudius tuh bawain anak polos kepada Elinalis. Intinya, Elinalis tuh di sini menganggap kalau Rudius tuh bawa mangsa buat dia. Makanya dia tuh nanya apa mau Rudius. Rudius di sini tegasin kalau dia tuh nggak menginginkan apapun. Cliff tuh benar-benar jatuh cinta sama Elinalis. Mendengar itu, Elinalis bilang kalau dia tuh nggak mau berurusan sama orang yang serius padanya. Karena kutukan yang dia miliki, Elinalis gak bisa berhubungan serius dengan orang lain. Rudius bilang kalau emang Elinalis gak mau, Elinalis tuh bisa ngobrol sama Cliff. Setelah itu Elinalis bisa menolak Cliff. Rudius pun meninggalkan Cliff dan Elinalis berdua. Seminggu kemudian,
Ketika di kelas, Rudius tuh melihat pasangan yang dimabuk asrama. Mereka adalah Cliff dan Ellinalis. Rudius pun menyapa keduanya. Rudius di sini heran karena harusnya Ellinalis tuh gak mau berhubungan dengan serius. Ellinalis bilang kalau dia tuh gak bisa menolak lamaran yang sangat berani. Jadi saat itu, Cliff dengan berani bilang kalau dia tuh bakal berjuang menghilangkan kutukannya Ellinalis. Dan saat itu juga Cliff langsung melamar Ellinalis. Rudius tuh melihat kalau mereka berdua tuh benar-benar lagi dimabuk asmara. Ellinalis di sini bilang kalau dia tuh bakal berjuang untuk menahan diri nggak melakukan seks dengan sembarang orang. Itu semua dilakuin demi Cliff. Mereka berdua pun berciuman. Rudius saat ini benar-benar gak ngerti dengan apa yang telah terjadi. Dia nggak nyangka perkembangan percintaan Cliff dan Ellinalis ternyata sangat pesat. Melihat kemesraan Ellinalis, di sini Linnea tuh mengajak Rudius untuk berkencan dengannya. Rudius bilang kalau dia tuh mau aja, tapi Linnea harus bantu Rudius untuk mencari obat supaya sosisnya Rudius tuh bisa berdiri lagi. Semua orang di sini kaget karena ternyata Rudius punya penyakit kalau sosisnya tuh nggak bisa berdiri. Walaupun kaget, teman-teman Rudius di sini nggak mengejek Rudius. Mereka tuh nggak peduli sama kekurangannya Rudius. Mereka semua di sini mencoba untuk menghibur Rudius. Saat ini, Fit dan Putri Ariel lagi lewat lorong. Dan Fit di sini mendengar pembicaraan Rudius yang lagi nasihatin Cliff dan Ellinalis supaya jangan bermesraan ketika di sekolah. Rudius bilang kalau sekolah tuh adalah tempat belajar. Singkatnya, Fit dan Ariel tuh lanjutin perjalanan mereka. Sekarang udah setengah tahun sejak Rudius tuh mendaftar di Universitas Sihir. Saat ini adalah musim kawin para bispok. Ada tradisi unik yang dimiliki oleh ras bispok. Ketika ras bispok udah punya pasangan, sebelum mereka menikah, ada sebuah ritual yang mengharuskan mereka tuh saling bertarung. Dan yang menang tuh bakal menjadi pemimpin keluarga dan mengatur keluarga. Nah, saat ini, Linnea dan Pursena, keduanya memiliki kekuatan di atas rata-rata para bispok yang ada di universitas. Dan yang paling penting tuh keduanya adalah putri pemimpin. Kalau ada bispok yang mau melamar mereka, tentunya berdasarkan ritual, para bispok tuh harus bertarung terlebih dahulu. Kalau misalkan ada bispok yang bisa menang dari Pursena maupun Linnea, itu artinya bispok itu bisa menjadi pemimpin para bispok. Tentunya nggak langsung jadi pemimpin kalau pemimpin lamanya tuh masih ada. Tapi kalau ada pemilihan pemimpin baru, bisa jadi orang yang mengalahkan Linnea dan Pursena tuh bakal dipertimbangkan sebagai pemimpin yang baru. Ketika sekolah di universitas mengetahui keuntungan hal itu, tentunya banyak bispok yang tertarik untuk melamar Linnea dan Pursena. Bahkan gak jarang ada juga yang pakai kekerasan. Tapi sayangnya mereka semua tuh dihajar sama Linnea dan Pursena. Ketika musim kawin tiba, Pursena dan Linnea ini gak mau keluar asrama. Mereka tuh tahu bakal banyak bispok yang melamar mereka dan itu sangat merepotkan. Linnea dan Pursena, mereka juga ngirim surat ke Rudius yang isinya kalau mereka tuh bakal mengurung diri untuk sementara. Saat ini, Zanoba nanya tentang mahakarya selanjutnya yang bakal dibuat sama Rudius. Rudius di sini berpikir kalau dia tuh bakal membuat patung Red Wairym. Di sini Juliet terkesima ketika tahu kalau Rudius tuh bertarung luar biasa melawan Red Wairym. Rudius di sini berniat ngasih patung itu kepada Juliet. Juliet di sini terlihat semakin senang. Rudius saat ini, dia tuh mau pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu sihir pemanggilan. Tapi tiba-tiba dia tuh dihentikan oleh pria bispok bernama Brook. Brook ini menantang Rudius untuk berduel. Pria itu berkeyakinan kalau dia bisa ngalahin Rudius, maka dia tuh bisa menikahi Pursena dan menjadi pemimpin bispok. Rudius tentunya heran kenapa dia yang harus bertarung. Rudius di sini menyuruh Brook untuk langsung menghadapi Pursena. Brook bilang kalau Rudius tuh adalah ketua geng, jadi Rudius lah yang harus melawannya. Brook di sini dengan teriakan yang keras, dia tuh berlari dan mau menghajar Rudius. Tapi Rudius di sini pakai sihir rawa dan Brook masuk rawa. Rudius juga pakai meriam batu kepada Brook. Brook dikalahkan dengan mudah. Beberapa menit kemudian, ternyata masalah demi masalah tuh terus datang. Banyak bispok yang menantang duel Rudius. Tentunya diatasi dengan mudah sama Rudius. Beberapa jam kemudian, Fit menemui Rudius di perpustakaan. Fit heran dengan kehebohan suku bispok yang terlihat kesal kepada Rudius. Rudius di sini ceritain kalau mereka tuh adalah penantang yang mau menikahi Pursena dan Linnea.
Rudius dan Fit mereka tuh masih mengobrol. Rudius di sini mau kalau OSIS tuh bergerak untuk mengatasi hal ini. Setiap tahun pasti selalu terjadi kejadian heboh para Bespoke. Fit bilang kalau OSIS gak bisa ngelakuin apapun terhadap musim kawin Bespoke yang merupakan naluri alami. Kalau OSIS melarang tindakan Bespoke, yang ada nantinya malah lebih merepotkan OSIS. Karena gak ada yang bisa dilakuin lagi, Rudius pun dengan terpaksa dia keluar perpustakaan untuk meladeni para penantang yang ingin mengajak Rudius untuk duel. Ketika keluar perpustakaan, Rudius tuh kaget karena banyak orang yang udah tergeletak di tanah dan mereka tuh terlihat sangat lemas. Para Bespoke semuanya tuh udah terbaring di tanah. Ternyata pelakunya adalah iblis yang bernama Badigadi. Badigadi bilang kalau dia tuh udah tahu tentang Rudius dari tunangannya yaitu Kisirika. Dan sekarang Badigadi tuh mau menantang Rudius bertarung. Saat ini, kabar tentang adanya Raja Iblis Badigadi tuh saat ini tuh telah tersebar ke berbagai negara. Para penguasa dari berbagai negara, saat ini mereka tuh panik dan mereka tuh lagi heboh. Biasanya Raja Iblis tuh gak pernah keluar dari benua iblis. Tapi ternyata ada Raja Iblis yang saat ini tuh ada di negara Ranoa. Raja Iblis tuh punya kekuatan yang hebat. Kalau salah satu dari Raja Iblis mutusin mengamuk, maka manusia tuh bakal mengalami banyak kerugian. Beberapa negara saat ini, mereka tuh mengirim pasukannya untuk menuju Universitas Sihir, tapi butuh waktu untuk nyampe ke sana. Untuk langkah darurat, pasukan-pasukan dan petualang yang ada di sekitar universitas, mereka semua tuh saat ini mengepung kampus. Mereka tuh berencana untuk memperlambat gerakan Raja Iblis sampai pasukan utama tiba di kampus. Rudius saat ini ada di tempat pelatihan sihir dan di hadapan dia tuh ada Raja Iblis Badigadi. Rudius di sini sebenarnya takut dan panik ketika Badigadi menantangnya. Walaupun Rudius menyadari kalau dia tuh semakin kuat, tapi Rudius ngerasa kalau dia tuh bukanlah tandingannya Raja Iblis. Pertarungan Rudius dan Badigadi, pertarungan masih belum dimulai karena butuh persiapan. Salah satunya, Fit lagi ngambil tongkat sihir milik Rudius. Di sini, Rudius tuh ngerasa kalau Fit udah terlalu lama ngambil tongkat sihir miliknya, padahal jaraknya tuh nggak jauh. Badigadi di sini nggak masalah untuk nunggu lama. Di sini Badigadi bilang kalau Kisirika tuh selalu cerita tentang Rudius kepada dirinya. Bagi Badigadi, udah berabad-abad Kisirika tuh udah nggak tertarik sama seseorang, tapi sekarang Kisirika tuh tertarik sama seseorang, dan itu membuat Badigadi penasaran sama orang yang telah membuat Kisirika tertarik. Badigadi bilang kalau dia tuh agak sedikit cemburu. Rudius di sini bilang kalau dia tuh sangat lemah. Di sini Badigadi tertawa dan dia tuh menganggap kalau Rudius tuh rendah hati. Badigadi bilang kalau dia tuh tahu bahwa Rudius tuh punya mana yang besar. Badigadi di sini cerita kalau Rudius tuh punya mana yang lebih besar daripada Laples. Mendengar itu, Rudius sangat kaget. Rudius tuh sekarang emang gak pernah lagi kehabisan mana, tapi Rudius tuh ngerasa kalau dia tuh gak punya mana yang sangat besar. Rudius di sini bilang kalau dia tuh dari kecil udah latihan mana, jadi kemungkinan dia tuh punya banyak mana karena latihan. Jadi bisa aja ada orang lain juga yang bisa punya mana yang besar kalau terus berlatih. Badigadi di sini bilang kalau hal itu adalah hal yang mustahil. Di sini Rudius bertanya kepada Badigadi tentang dewa manusia yang selalu mampir ke mimpinya. Badi bilang kalau ingatannya udah agak kabur, tapi kalau dia ingat, dia tuh janji bakal ngasih tahu Rudius tentang dewa manusia. Gak lama terjadilah keributan di luar tempat latihan. Ternyata Fit ditahan supaya gak ngasih tongkat sihirnya kepada Rudius. Para profesor beralasan kalau tongkat sihir dikasih, maka bakal terjadi pertarungan. Fit di sini tetap ngotot untuk masuk karena bisa aja pertarungan bakal langsung dimulai tanpa adanya tongkat sihir. Zanoba di sini membantu Fit supaya bisa ngasih tongkatnya kepada Rudius. Setelah ngasih tongkat, Fit pun kembali ke arah kerumunan supaya nggak mengganggu pertarungan. Pertarungan pun dimulai. Di sini Rudius kaget karena dia tuh nggak bisa membaca gerakan Badigadi pakai mata yang udah dikasih sama Kisirika. Badigadi bilang kalau mata itu nggak akan mempan padanya. Rudius di sini bilang kalau dia mau Badi membiarkan dia hidup, walaupun nantinya Rudius tuh bakal kalah dalam pertarungan. Badigadi di sini heran kenapa Rudius tuh sangat pesimis. Rudius bilang kalau dia tuh pernah melawan Dewa Naga, makanya dia tuh saat ini gak yakin bisa menang dari Badigadi. Badi di sini kaget mendengar Dewa Naga.
Buddy kaget karena Rudius tuh masih hidup ketika melawan Dewa Naga. Bahkan dari cerita, Rudius tuh berhasil melukai Dewa Naga. Buddy di sini mengubah aturan bertarungnya. Kalau Rudius berhasil melukai Buddy dengan serangan terkuatnya, maka Rudius lah yang bakal menang. Tapi kalau nggak bisa melukai Buddy, maka Buddy bakal membalas Rudius juga dengan satu pukulan. Rudius pun di sini memfokuskan kekuatannya dan dia menciptakan batu dan membentuknya jadi runcing seperti peluru. Rudius pun menembakkan peluru batu luar biasa kepada Buddy. Seketika, tubuh bagian atas Buddy pun hancur lebur. Rudius gak nyangka kalau efeknya bakal kayak gitu. Rudius mendekati Buddy dengan wajah khawatir karena telah membunuhnya. Tapi gak lama, tubuh Buddy itu tiba-tiba muncul lagi. Buddy bangkit kembali dan dia pun tertawa. Buddy bilang kalau mereka berdua bertarung dengan serius, maka Universitas Sihir dan area sekitarnya tuh bakal menjadi gurun tandus. Kekuatan Rudius tuh benar-benar sangat luar biasa. Buddy di sini mengakui kemenangannya Rudius. Para penonton berteriak sangat senang. Tapi nggak lama di sini, Buddy membalas Rudius dengan pukulan 3 tangannya. Rudius kesal karena nggak sesuai dengan kesepakatan. Rudius pun akhirnya pingsan. Setelah kejadian itu, Rudius tuh dirawat di rumah sakit. Setelah sembuh, Rudius bertemu dengan Genus yang merupakan wakil kepala sekolah. Genus di sini cerita kalau mereka tuh masih nggak ngerti tentang tujuan Buddy yang datang ke universitas. Genus juga di sini memuji kekuatan Rudius ketika menghadapi Buddy. Setelah ngobrol, Rudius pun akhirnya pergi. Saat ini Zanoba juga memuji kekuatannya Rudius. Gak lama datanglah Cliff dan Elinalis. Mereka di sini bertanya-tanya tentang keributan yang ada di sekolah. Ternyata mereka tuh lagi enak-enak ketika Rudius tuh bertarung melawan Buddy. Makanya mereka nggak tahu kalau kampus tuh kedatangan Raja Iblis. Rudius pun di sini ceritain apa yang terjadi. Rudius juga di sini bertemu sama Fitz dan mereka tuh ngobrol sebentar. Sebulan kemudian, ternyata Buddy tuh udah negosiasi dengan beberapa negara sehingga Buddy saat ini dianggap sebagai tamu negara. Buddy juga ngasih salah satu tangannya supaya bisa dipelajari sama manusia. Saat ini, Rudius benar-benar ditakuti di sekolah. Semua orang tuh gak mau cari masalah dan lebih memilih untuk menjauh dari Rudius. Saat ini, Rudius ada di perpustakaan. Seperti biasa, Rudius ini mempelajari sihir teleport dan sihir pemanggilan. Rudius kecewa karena ternyata sulit mendapatkan guru yang bisa pakai sihir pemanggilan. Rudius tuh harus belajar dengan orang yang ahli. Belajar dari buku tuh gak bakal berkembang. Gak lama Fit ngasih kabar gembira. Fit bilang kalau dia tuh berhasil nemuin orang yang bisa pakai sihir pemanggilan. Orang itu ada di guild penyihir dan orang itu punya peringkat A. Nama penyihir itu adalah Silent Seven Star. Silent termasuk orang penting di universitas. Banyak inovasi yang udah dilakuin sama Silent. Konsep makanan kari yang ada di universitas ternyata dari Silent. Selain itu, yang ngusulin seragam resmi juga adalah Silent. Bahkan papan tulis hitam juga merupakan inovasi dari Silent. Intinya Silent termasuk orang yang memulai perubahan. Bagi orang isekai itu adalah inovasi. Tapi bagi Rudius, semua inovasi yang dilakuin, semuanya tuh nggak asing lagi. Itu semua tuh berasal dari dunia sebelumnya ketika di bumi. Singkatnya, Rudius dan Fit pergi ke tempat Silent yang berada di laboratorium. Ketika membuka pintu, ternyata Rudius tuh disambut sama orang bertopeng berambut hitam. Rudius langsung ketakutan dan dia tuh mau melarikan diri. Orang bertopeng itu adalah orang yang bersama Dewa Naga. Rudius pun melarikan diri, tapi jarak mereka tuh nggak menjauh. Rudius ngos-ngosan karena dia tuh udah berlari sangat jauh, tapi gadis itu masih bisa mengejarnya dengan sangat mudah. Gadis itu menepuk pundak Rudius dan Rudius tuh menjadi semakin panik. Rudius pun jatuh dari tangga sampai akhirnya dia pingsan. Rudius dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, dia melihat Fit dan gadis bertopeng. Rudius pun panik lagi dan dia tuh jatuh dari kasur. Gadis itu gak ngerti kenapa Rudius tuh bisa sangat takut. Padahal dia adalah orang yang menyelamatkan Rudius. Rudius di sini nanya di mana Orsted atau Dewa Naga. Gadis itu bilang kalau Orsted sangat sibuk. Gadis itu bilang kalau untuk sekarang Orsted tuh gak bakal mengincar Rudius. Jadi Rudius tuh gak usah khawatir. Fit di sini bingung dengan apa yang telah terjadi.
Gadis itu pun ceritain tentang pertemuan pertama dia dengan Rudius. Di sini, gadis itu juga ngasih beberapa tes kepada Rudius. Rudius ngerti karena gadis itu mengetesnya pakai bahasa Jepang. Rudius juga menjawab pertanyaan kalau dia tuh nggak tahu orang-orang yang ditulis sama gadis itu. Di sini bisa dikonfirmasi kalau Rudius dan gadis itu sama-sama dari Jepang. Ketika tahu berasal dari negeri yang sama, gadis itu pun melepaskan topengnya. Rudius sangat hafal wajah wanita itu. Wanita itu adalah wanita yang diselamatin Rudius yang hampir tertabrak truk. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Nanahoshi Shizuka dan dia tuh sekarang pakai nama Silent. Nana di sini bilang kalau dia tuh tiba-tiba ditransfer tanpa alasan yang jelas. Di sini Nanahoshi nanya nama asli Rudius ketika di bumi, tapi di sini Rudius tuh terdiam. Dalam hatinya dia tuh nggak mau inget lagi sama bumi. Nana juga di sini ngajak berjuang untuk mencari cara pulang ke bumi, tapi di sini Rudius menepis uluran tangan dari Nana. Rudius dalam hatinya dia tuh nggak mau balik lagi ke bumi. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.